kemana aja loh, Vi, gitu, kemana aja gitu. Itu kayak suatu kebodohan aku sih sebenarnya. Halo guys, jangan lupa di like, subscribe, and comment. Happy watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama aku Raffi Sakti di YouTube channel Arti Makeup. Di video ini aku nggak akan dulu bermakeup-makeupan. Di sini aku mau jelasin, aku mau ceritain tentang fungal akne yang kemungkinan pernah aku alami waktu itu, kurang lebih 4 tahun yang lalu. Nah, kenapa aku mau ceritain tentang fungal akne? Karena di next video tuh aku pengen ngejelasin tentang skincare rutin aku yang berhubungan sama fungal akne. Nah, daripada nanti kayak bertanya-tanya kenapa harus berhubungan sama fungal akne, di sini aku bakal jelasin dulu tentang si fungal akne itu. Nah, tapi di sini aku mau tekankan dulu kalau aku tuh bukan ahli skincare, bukan ahli kulit, bukan dokter kulit juga. Jadi di sini aku hanya sebagai orang yang mungkin aku pernah mengalami fungal akne dilihat dari ciri-ciri dan kondisinya gitu pada saat itu. Dan aku pun nggak bisa ini tuh kayak 100% fungal akne, karena memang yang bisa ini tuh fungal akne gitu. Itu tuh cuma dokter kulit kayak gitu. Tapi di sini karena aku merasa make sense sama cerita-cerita aku nanti yang bakal aku ceritain, aku merasa ini kayak fungal akne. Nah, dan video ini juga aku rasa ini kayak part 3-nya My Acne Story, tapi di sini tuh kayak lebih menguak fakta-fakta perjerawatan aku dulu. Nah, biar kalian gak bingung dan biar ceritanya tuh nyambung juga, biar ngerti juga, kalian bisa tonton dulu My Acne Story yang part 1 sama part 2-nya. Nah, awal mulanya kenapa aku bisa tahu itu fungal akne. Jadi waktu itu tuh aku lagi nyari tahu tentang skincare sebenarnya, lagi cari-cari info tentang skincare, terus nemu Instagramnya Kak Kinans. Instagramnya itu kinans.review. Nah, di sana tuh kayak banyak banget ngejelasin tentang skincare dan di review juga. Nah, terus ada highlight yang tentang Q&A gitu. Terus ada yang nanya, "Kak, jerawat di jidat aku makin banyak, apakah lebih baik di calming atau obatin pakai obat jerawat?" gitu. Terus Kak Kinan tuh ngejawab kalau misalkan jerawat di jidat itu kemungkinan fungal akne gitu. Terus fungal akne itu treatmentnya beda sama jerawat biasa gitu. Terus jadinya aku kayak teringatkan lagi nih, aku dulu pernah jerawatan di jidat aja gitu, di jidat doang dan banyak gitu. Terus di Instagram Kak Kinas juga ada yang highlight tentang fungal akne tersendiri gitu. Nanti aku bakal liatin di sini. Kalian bisa baca-baca juga. Nah, terus aku baca-bacalah yang highlight tentang fungal akne. Pertama banget yang aku lihat itu fotonya. Dan pas aku lihat fotonya, wow, itu sama banget sama jerawat aku yang dulu gitu. Pertama banget aku mengalami jerawat yang 4 tahun lalu tuh kayak gitu jerawatnya, yang kalau misalkan di part 1 tuh aku bilangnya beruntusan, karena dulu tuh aku belum tahu gitu ada fungal akne. Nah, cuman makin kesini jerawat yang ada di jidat aku tuh lebih kompleks gitu. Fungal aknenya ada, jerawat yang biasanya juga ada gitu, jadi lebih kompleks, lebih kombinasi. Nah, foto yang ada di highlightnya Kak Kinan tuh kayak gini. Terus kalau misalkan jerawat yang pernah aku alami tuh kayak gini. Nah, kalau pas awal-awal aku jerawatan, pas pulang KKN itu, aku tuh nggak banyak foto-foto, nggak banyak dokumentasi tentang si jerawat aku gitu. Jadi aku tuh sebenarnya ini minim dokumentasi gitu untuk yang jerawat aku dulu gitu. Jadi aku cuman bisa memperlihatkan contoh jerawat yang pernah aku alami itu kayak gini. Nah, disitulah muncul keingintahuan aku tentang fungal akne itu lebih jauh. Dari situ langsung cari-cari tentang fungal akne. Terus ada beberapa informasi yang bisa aku sampaikan ke kalian, tapi ini aku kayak jelasin secara garis besar aja, karena kalau misalkan lebih jauh tuh lebih kayak kerana kedokteran gitu. Nah, dari informasi yang aku dapatkan, jadi fungal akne itu adalah suatu kondisi masalah kulit yang disebabkan oleh jamur kulit Malassezia. Fungal akne ini tuh kalau misalkan di dalam bahasa biologisnya atau di bahasa kedokterannya itu Malassezia folliculitis. Jadi dia itu bukan jerawat tapi menyerupai jerawat, bukan juga beruntusan tapi seperti beruntusan. Nah, sebenarnya si jamur Malassezia ini tuh ada di kulit kita secara normal. Cuman kalau misalkan ada kalanya dia tuh diproduksi secara tidak seimbang, jadi populasinya itu tidak seimbang sehingga menginfeksi folikel rambut yang ada di kulit kita, sehingga muncullah gejala seperti jerawat, seperti itu.
Nah, kenapa dia bisa beda sama jerawat? Kalau misalkan jerawat itu disebabkan oleh bakteri. Nah, kalau misalkan fungal acne dia disebabkan oleh jamur. Yang udah tadi aku sebutin, jamurnya itu Malassezia, seperti itu. Nah, ciri-ciri dari fungal acne itu seperti apa? Di sini aku dapat informasinya tuh nggak beda jauh sama yang Kak Kinan sebutin. Jadi dia itu ciri-cirinya itu gatal, terus bentuknya itu kecil dan bernanah, terus dia polanya itu sama, ukurannya itu nggak ada yang gede banget, nggak ada yang kecil banget, hampir sama gitu, besarannya itu hampir sama. Nah, dari ciri-ciri yang tadi aku sebutin, terus dilihat dari fisiknya juga, itu tuh menurut aku sama jerawat yang pernah aku alami. Jadi dari situ aku kayak apa ya, aku nggak bisa ini 100% bener fungal acne gitu, karena memang dokter yang cuman bisa nyebutin ini fungal acne, tapi di sini aku lebih bilangnya itu mencurigai itu fungal acne gitu. Nah, sekarang aku bakal jelasin ke pemicu atau penyebab fungal acne bisa muncul. Dari informasi yang aku dapetin, jadi fungal acne itu bisa muncul karena adanya obat-obatan, konsumsi obat-obatan, terus dari skincare yang gak cocok, dari kehamilan, terus dari cuaca yang panas, karena cuaca yang panas terus berkeringat sehingga produksi sebum di kulit juga jadi meningkat, terus dari kelembaban udara, dan terakhir dari perubahan cuaca. Nah, terus aku dari situ kayak mikir-mikir kayak iya ya gitu, dulu tuh aku kan dari Garut ke Bandung gitu. Perubahan cuacanya tuh memang terasa gitu. Garut tuh lebih panas daripada Bandung. Terus dari yang sabun madu juga yang udah aku jelasin di part satunya My Acne Story, kalian bisa tonton di situ. Terus kalau misalkan kayak dipikir-pikir lagi, iya juga gitu. Aku kalau misalkan lebaran tuh kan suka ke Tasik. Nah, dari Bandung ke Tasik tuh kayak perubahan cuacanya itu bener-bener beda gitu. Tasik tuh lebih panas banget daripada Bandung. Dan memang dulu tuh kalau misalkan kayak setiap ke Tasik tuh kayak ada aja gitu jerawat yang muncul. Nah, jadi aku tuh ngerasa kayak ada kesensitifan sendiri kalau misalkan ke perubahan cuaca. Terus kalau misalkan di cuaca yang panas, jadi memang apa ya, kayaknya aku memang sensitif gitu kalau misalkan di cuaca yang panas gitu. Dan itu tuh sampai sekarang gitu. Jadi meskipun waktu itu udah beres, meskipun waktu itu si jerawat atau fungal acne-nya itu udah hilang gitu, kalau misalkan aku ke tempat yang lebih panas atau cuacanya panas tuh bisa menimbulkan atau memicu si jerawat itu muncul lagi. Nah, untuk kalian-kalian yang menonton video ini yang punya masalah jerawat sama kayak aku, atau misalkan ciri-cirinya itu sama kayak fungal acne, aku di sini tidak bisa mengiyahkan 100% itu fungal acne, tapi setidaknya kita bisa pakai skincare yang tidak memicu pertumbuhan fungal acne. Nah, kalau misalkan nanti setelah pakai skincare yang tidak memicu pertumbuhannya fungal acne, jerawat kalian bisa berkurang atau bisa sembuh gitu ya, kemungkinan bisa jadi gitu, bisa jadi itu fungal acne gitu. Dan kalian harus berbahagialah karena sudah menemukan jawabannya gitu, nggak kayak aku yang jerawatnya udah beres 3 tahun, hampir 4 tahun berjerawat gitu, baru tahu sekarang gitu. Kemana aja lo, Vi gitu, kemana aja gitu. Itu kayak suatu kebodohan aku sih sebenarnya, karena dulu tuh kayak ya udah ini mah beruntusan gitu, jerawat batu gitu, jerawat meradang gitu, nggak tahu gitu tentang fungal acne. Nah, lanjut nih, skincare apa aja sih yang harus dihindari atau ingredients apa aja yang harus dihindari biar si fungal acne itu nggak memicu untuk semakin berkembang. Di sini aku kembali lagi ke reviewnya Kak Kinan. Jadi di sana tuh Kak Kinan nyebutin kalau misalkan kita harus menghindari produk-produk yang difermentasi atau produk yang mengandung fermentasi. Contohnya tuh kayak galactonises atau pitera. Terus kita juga harus menghindari peroilan dan fatty acid. Nah, cuman kan itu tuh banyak banget. Nah, di sini aku ada rekomendasi blog namanya itu simpleskincare.science.com. Jadi di sana tuh dia merekomendasikan banyak produk-produk yang cocok atau yang aman untuk fungal acne. Mulai dari cleansing, toner, essence, moisturizer, sunscreen gitu, sampai ke make up pun ada gitu, sampai kayak ke sampo-sampo pun ada yang tidak memicu fungal acne. Nah, terus pastinya aku langsung buka kan blog tersebut, aku baca-baca produk-produk apa aja yang direkomendasikan yang tidak berpengaruh terhadap fungal acne gitu. Terus pas aku ke cleansing, dan di situ tuh ada Cetaphil Gentle Skin, dan bener aja gitu. Dulu tuh kan kalau misalkan kalian nonton di My Acne Story yang part 2, itu tuh aku ke dokter sama pakai Cetaphil. Dan memang itu tuh yang direkomendasikan gitu, yang tidak akan mempengaruhi fungal acne gitu. Jadi sebenarnya dulu tuh aku udah pakai produk yang benar gitu.
Nah, selain blog tersebut, jadi di sini juga aku ada web namanya tuh sezia.co. Jadi di sana tuh kita tinggal copy paste aja ingredients yang kita mau cek, atau misalkan kita tinggal langsung ketik juga ingredients yang kita mau cek apakah itu memicu malassezia atau enggak gitu. Nah, cuman ngetiknya tuh nggak boleh typo guys. Jadi kan misalkan gliserin itu memicu malassezia. Kalau misalkan kita ngetiknya gliserin, itu bakal kedetek gitu, itu memicu malassezia. Tapi kalau misalkan kayak typo jadi glisirin misalkan, itu tuh jadi kayak selamat ingredients tersebut tidak memicu malassezia gitu. Itu malah jadi salah gitu kan. Jadi pengetikan dan copy paste ingredientsnya itu harus benar. Nah, terus aku jadi kepo kan sama skincare aku yang dulu pernah aku cobain yang malah jadi breakout, malah jadi semakin banyak jerawatnya gitu. Aku cobain cek pakai yang sezia.co ini, dan bener aja gitu, ada beberapa produk yang sangat memicu untuk terjadinya fungal acne. Yang pertama itu ada tea tree oil night lotion. Kalau misalkan kalian nonton di My Acne Story yang part 2, di situ tuh aku bilang kalau misalkan aku nggak cocok pakai tea tree yang night lotion, dan itu tuh semakin banyak lagi jerawatnya, dan ternyata memang benar di situ ada 5 ingredients yang pemicu malassezia gitu. Terus aku cek lagi nih yang SK2 Illumination Deep Sarchi X. Waktu itu kan pas aku pakai itu tuh kayak semakin banyak gitu. Dan bener aja di situ ada 5 ingredients pemicu malassezia gitu. Terus contoh lain juga nih ada Mud Mask Jafra. Waktu itu tuh aku kayak semakin banyak kan jerawatnya setelah pakai Mud Mask Jafra. Dan bener aja di sana tuh ada 6 ingredients pemicu malassezia kayak gitu. Terus nggak berhenti di situ, aku juga cek Cetaphil yang katanya tidak memicu untuk fungal acne, dan ternyata benar aja dia itu tidak memicu adanya fungal acne. Terus setelah pakai Cetaphil, aku tuh nyobain pakai L'Oreal yang Revitalift Micro Essence, dan setelah aku cek bener aja gitu, dia juga tidak memicu adanya fungal acne gitu. Jadi dulu tuh basic skincare aku tuh jelek banget guys. Jadi aku cuman pakai pencuci muka dari Cetaphil, terus pakai essence yang L'Oreal, terus bedakan lipstick, udah kayak gitu. Tapi aku merasa nggak ada masalah apa-apa gitu. Nah, kurang lebih itu guys cerita tentang fungal acne yang mungkin pernah aku alami. Di sini aku masih bilang mungkin karena aku tidak bisa mengiyahkan itu fungal acne, karena yang bisa mengiyahkan itu fungal acne itu cuma dokter ya guys. Dan di sini aku bukan ahli skincare, bukan ahli kecantikan, bukan dokter kulit juga gitu. Jadi di sini aku cuman share tentang pengalaman aku yang menjurus ke fungal acne. Nah, jadi makanya kenapa sekarang aku pakai skincare yang berhubungan sama fungal acne, yang nanti juga aku bakal kasih tahu ke kalian skincare apa aja yang aku pakai. Jadi karena dulu aku mungkin mengalami fungal acne, di sini juga aku kayak mencegah gitu biar si fungal acne itu nggak datang lagi. Nah, sekarang aku akan mengakhiri aja videonya. Terima kasih untuk kalian yang udah nonton videonya. Semoga kalian mendapatkan manfaat dari video ini. Terima kasih untuk kalian yang udah nonton video aku. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Terima kasih untuk kamu yang udah nonton video aku. Jangan lupa ditonton juga video-video yang lainnya.